Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 10 TJKT 2 nomor absen 31. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial dan dinamika sosial. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. 2. Mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif. 3. Mengidentifikasi proses interaksi sosial disosiatif. 4. Mengidentifikasi komponen komunikasi. 5. Menjelaskan proses komunikasi. Yang pertama, mari kita bahas syarat terjadinya interaksi sosial. Apakah kalian tahu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Syarat terjadinya interaksi sosial dipengaruhi adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara satu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. Contohnya ketika orang bercakap, bermain, dan bertegur sapa sama teman. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. 2. Mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Ingat ya, begitu mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Nah, contoh di atas ini adalah bentuk kerjasama yang bersifat gotong royong. 3. Mengidentifikasi proses interaksi sosial disosiatif. Proses interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Beberapa proses disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan merupakan bentuk dari interaksi disosiatif yang banyak kita temukan di lingkungan kehidupan kita. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan, bahkan kebencian terhadap pribadi seseorang. Sedangkan pertentangan adalah proses sosial di mana seseorang atau sekelompok orang sadar atau tidak menentang pihak lain lewat ancaman atau kekerasan. Nah, contoh gambar di atas adalah contoh interaksi sosial disosiatif berupa kontravensi. 4. Mengidentifikasi komponen komunikasi. Komponen komunikasi membutuhkan 5 komponen, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media komunikasi, dan efek pesan. Komunikator merupakan seorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan merupakan berupa informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Media komunikasi adalah suatu sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan agar dapat memahami isi pesan. Sedangkan efek pesan merupakan kesuksesan suatu pesan dilihat dari dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. 5. Menjelaskan proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Hal terpenting dari komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku berupa pembicaraan, gerak badaniah atau gestur, dan sikap yang ingin disampaikan oleh seseorang. Proses komunikasi diawali oleh komunikator memberikan pesan kepada komunikan, lalu pesan dimaknai oleh komunikan hingga terjadilah sesuai efek. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.